Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini dengan Mama Eji bersama Focaccia Garden. Nah, ini perpaduan antara roti dan pizza berasal dari Italia, tapi jangan khawatir, ini kita sesuaikan dengan lidah Indonesia. Cara dan bahannya pun kita gantikan dengan bahan-bahan tropis. Nah, ini ide menarik sekali untuk jualan, terutama jualan online misalnya, karena bahan-bahannya itu hanya 3 bahan dan sangat mudah serta ekonomis. Ini akan menghasilkan nilai jual yang tinggi. Nggak percaya? Kalian lihat deh gimana cara pembuatannya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, serta komentar. Ini kita langsung aja mempersiapkan untuk topping-toppingnya. Untuk topping ini kalian bisa gunakan apa aja. Tapi tomat kudu ada, karena cita rasa tomat itu menghadirkan satu sensasi yang sangat berbeda bila kita gigit dengan roti focaccia ini. Nah, cabai gede pengganti paprika, ya toh? Asparagus bisa kita gantikan dengan seledri. Jamur, pokoknya apa aja. Nah, sekarang kita mulai untuk bahan rotinya. Hanya 3 bahan. Tepung terigu, protein tinggi. Kemudian campurkan ragi instan, gula pasir, juga garam. Nah, kita letakkan garam di satu sisi sebelah sana ya, jauh-jauh dari ragi. Kemudian kita aduk dulu, campur jadi satu. Setelah ini, kita masukkan 3 sendok makan minyak sayur dan air. Nah, airnya air hangat ya. Terus kita aduk semuanya hingga menjadi satu. Oh ya, sebelumnya di sini Mama Eji akan menjelaskan 2 cara pembuatan focaccia dengan mendiamkan adonan 1 malam overnight, dan satunya lagi adonan yang langsung kita kerjakan hari ini juga. Nah, jadi semuanya tanpa ulen. Ini setelah kita campur rata, kita tutup dulu. Kita gunakan metode 30 20 20. Ini kita proofing pertama dulu selama 30 menit atau sampai mengembang. Nah, ini udah mengembang ya 30 menit pertama. Tangan kita olesi dengan minyak sayur sebagai pengganti olive oil. Lihat arah membaliknya seperti itu. Jadi kalau ada olive oil ya lebih baik. Kalau nggak ada pakai minyak sayur aja. Udah kita balik-balik pada wadah. Nggak kita pindahkan dulu. Kita akan proofing yang kedua kurang lebih 20 menit. Nah, bagaimanakah hasil 20 menit? Sekarang udah lebih mulus lagi ya. Dan udah mengembang lagi. Tangan selalu olesi dengan minyak sayur atau olive oil. Nih, arahnya kita balik-balik lagi tuh. Terlihat sangat lembut, empuk banget. Seperti ini ya konsistensinya. Sabar, karena kita tidak menguleni, jadi biarkan waktu yang bekerja. Kita tutup lagi proofing yang ketiga selama 20 menit. Ini dia hasilnya udah lebih mengembang, cakep banget ya. Selesai sudah, itu cara yang pertama yang akan kita kerjakan pada hari ini. Sekarang lanjut, ini adonan udah Mama Eji buat dan kita diamkan di dalam lemari pendingin di chiller aja selama 12 jam. Buatnya jam 10 malam atau jam 9 atau jam 8 malam besok pagi, ini dia hasilnya. Udah mengembang. Nah, sama bisa permukaannya kita tuang sedikit minyak dan tangan kita juga diberi minyak. Ini keadaannya sangat kalis banget. Tentunya dingin-dingin gitu ya. Tuh, sangat elastis seperti ini. Jadi kita balik-balik lagi buat buletan.
karena ini belum mengembang, tempatnya bisa kita kasih minyak juga. Setelah keluar dari lemari pendingin, kita kempiskan, bulatkan, akan kita proofing dulu. Akan kita proofing, diamkan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu loyang dan olesi dengan minyak sayur atau kalau ada olive oil, lapisi lagi dengan baking paper atau nggak pakai baking paper juga nggak apa-apa asal minyaknya agak lebih banyak. Olesi lagi dengan minyak. Nah, yang pertama kita akan mengolah adonan yang overnight, yang semalaman. Ini udah mengembang, kita diamkan tadi selama 1 jam. Ini Mama Iji 1 jam, kalau bisa 1 jam lebih baik. Kembali kita olesi tangan dengan minyak. Langsung angkat aja adonannya. Ini benar-benar lembut. Nih, seperti ini. Kita balik, ambil permukaan yang halus. Mudah banget kan ya mengerjakannya. Tuh, terus kita lebar-lebarkan. Kalau tipe ini Mama Iji ingin buat yang agak tipis, jadi tidak terlalu tebal. Jadi sebenarnya focaccia ini roti Itali yang gepeng, pipih gitu. Tidak menggelembung. Disinilah nanti letak kreativitas kalian akan diuji untuk menghias permukaannya. Nah, sebelumnya tangan selalu kita olesi tuh dengan minyak, kemudian kita tusuk-tusukkan seperti cakar macan. Tuh, bolong-bolong seperti itu. Bisa terlihat ya. Kita tutup dulu, proofing ya kurang lebih 15 sampai setengah jam sampai adonan ini mengembang lagi. Nah, seperti ini. Ini udah siap untuk kita beri topping. Kalian bisa lihat di sini ada bawang bombay, jamur, tomat. Tomat harus ya, wajib. Di sini kita gunakan oregano dan rosemary. Rosemary inilah yang khas. Juga wijen hitam, kita gunakan wijen hitam. Minyak sayur lagi. Dan saus pasta bisa dibuat dari saus spaghetti yang instan campur mayonnaise, kemudian beri saus sambal atau saus tomat. Juga tadi ada tambahan keju. Tuh lihat tuh, dicakar-cakar gitu ya, ditusuk-tusuk dengan ujung-ujung jari, tapi sebelumnya olesi dulu dengan minyak. Jadi sekarang kita akan berkreasi. Nah, untuk kreativitas sesuai selera aja. Apa ya dulu yang nanti akan dibentuk. Tapi kalau ini saus kita buat base atau dasarnya ya. Untuk penempatan topping lainnya bisa kalian lihat di video. Tapi sebelumnya jangan lupa kita bubuhkan sedikit kurang lebih 3 sendok makan minyak sayur. Nah, nanti apa sih perbedaannya adonan yang kita diamkan semalaman dengan adonan yang kita buat saat ini juga? Tentunya semua menggunakan rentang waktu, tapi kita tidak lelah untuk menguleni. Ini yang spesial itu rasanya itu dari oregano dan rosemary. Nah, untuk bahan modal bila kalian berdagang, ini cukup beli sekali tapi dipakainya bisa berkali-kali. Jadi untuk modal ini cukup ekonomis. Kalian akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan tampilan focaccia yang cantik ini. Nih, kita udah mulai menyusun topping. Kita buat garden atau sebenarnya boleh tema apa aja.
Nah, sambil menyusun topping, oke deh, Mama Iji akan beritahu perbedaannya ya. Kalau kita mendiamkan adonan itu sampai semalaman atau overnight, adonannya itu lebih kenyal, rongganya itu lebih banyak dibanding dengan kalau kita kerjakan langsung. Tapi karena ini dalam pengerjaan yang langsung juga jeda waktunya atau proofingnya itu juga selama 30 menit, 20 menit, dan 20 menit, hasilnya nggak jauh beda. Nah, mungkin kita bisa memperingkas waktu kerja aja. Seandainya kita punya orderan banyak, udah aja di adonnya malam, besok pagi udah tinggal mengerjakan untuk satu kali proofing. Jadi sebenarnya waktunya lebih hemat kalau kita menggunakan metode overnight atau yang didiamkan semalaman. Kalau kita gunakan metode yang 30 menit, 20 menit, 20 menit, 3 kali proofing, kemungkinan itu akan membosankan ya. Paling enak lebih baik kita buatnya malam, tinggal tidur, besok pagi udah bisa langsung dikerjakan. Jadi itu, keduanya sama empuknya, cuman beda teksturnya, bisa lebih kenyal, lebih banyak rongga kalau kita diamkan semalaman. Dan waktunya sebenarnya lebih hemat. Perlu kalian ketahui juga sepintas, adonan ini udah mirip pizza atau roti, tapi dari segi rasa itu juga berbeda. Sebelumnya oven udah kita panaskan dulu dengan suhu 200 derajat Celcius, kemudian masukkan roti kita panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 25 sampai 30 menit atau tergantung dari oven kalian masing-masing. Ini sekarang kita coba potong dulu. Tuh seperti ini nih. Jadi banyak rongga yang membuat roti ini lembut seperti per. Tuh, ini yang overnight atau semalaman. Bisa terlihat ya. Rasanya enak banget, gurih. Pokoknya kalian harus coba sendiri. Mudah banget kan? Hanya tinggal dihias-hias, hasilnya jadi cantik. Untuk pembuatan rotinya pun sangat sederhana juga tanpa ulen. Nah, ini dia hasilnya. Jadi tadi ada 2 adonan kan, yang overnight dengan yang kita kerjakan langsung. Yang kita kerjakan langsung ini Mama Iji buat bentuk bulat dan segi 4. Jadi untuk ukurannya kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Oke? Akhirnya selesai sudah resep focaccia garden kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.